Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahel Anissa Rodatul Ma'wa, NRP 065 dari kelompok Lab Ek A1 akan menjelaskan tentang karsinoma sel transisional kandung kemih. Pada soal yang saya dapatkan di sini, ada seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik urologi dengan keluhan utama berupa nyeri saat buang air kecil, disertai dengan darah yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Keluhan disertai dengan nyeri pinggang dan juga dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal dan rectal toucher prostat dalam batas normal. Hasil pemeriksaan penunjang laboratorium darah rutin dalam batas normal, sedangkan hasil urinalisa didapatkan warna kuning keruh, berat jenis 1020, proteinnya positif, glukosanya negatif, leukositnya 10-15 per lapang pandang, eritrositnya 6-8 per lapang pandang, nitritnya positif, bakterinya positif. Pada pemeriksaan sitoskopi didapatkan massa berdiameter 3 cm dan juga bertangkai. Kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopik patologi anatomi. Tampak massa tersusun atas sel berlapis-lapis, lebih dari 7 lapis dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis, jaringan ikat serbukan sel radang, dan pelebaran pembuluh darah. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah diagnosis paling tepat untuk pasien tersebut? Selain itu juga sudah terdapat beberapa instruksi tambahan. Di antaranya adalah apa diagnosis kasus tersebut. Untuk diagnosisnya sendiri, kita lihat dari beberapa hal yang sudah saya highlight di sini. Yang pertama adalah laki-laki berusia 40 tahun. Nah, laki-laki berusia 40 tahun ini adalah salah satu faktor resiko dari terjadinya karsinoma sel transisional, khususnya yang di kandung kemih. Selanjutnya juga pasien mengalami nyeri saat buang air kecil disertai dengan keluarnya darah. Lalu pasien juga mengeluhkan nyeri pinggang dan juga pada pemeriksaan fisik lainnya itu dinyatakan normal. Dan hal ini juga bisa mendukung hipotesis terhadap karsinoma sel transisional. Tetapi terdapat hipotesis lain seperti adanya BPH atau benign prostate hyperplasia, dan BPH sendiri itu bisa dieliminasi karena ada keterangan bahwa pada pemeriksaan rectal toucher prostatnya itu dalam batas normal. Selanjutnya untuk pemeriksaan urinalisa, urinnya itu keruh dengan berat jenis 1020 dan juga proteinnya positif. Selain itu juga terdapat leukosit dan juga eritrosit. Dan adanya eritrosit di sini merupakan tanda bahwa pasiennya mengalami hematuria. Selain itu, dilakukanlah pemeriksaan sitoskopi, terdapat massa berdiameter 3 cm, dan juga pada pemeriksaan mikroskopik PA itu terdapat sel berlapis-lapis, lebih dari 7 lapis dengan inti hiperkromatik, dan tidak tampak adanya mitosis, jaringan ikatnya berserbukan sel radang, dan terdapat pelebaran pembuluh darah. Nah, hal ini adalah tanda-tanda yang jelas dari sel karsinoma sel transisional kandung kemih. Karena dari itu kita bisa ambil diagnosisnya adalah karsinoma sel transisional kandung kemih atau vesika urinaria. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana patogenesis dan juga patofisiologis. Selanjutnya, akan kita bahas juga mengenai manifestasi klinis, etiologi, faktor risiko, komplikasi, prognosis, dan juga gambaran makroskopik dan mikroskopik dari karsinoma sel transisional kandung kemih. Yang pertama, di sini kita akan bahas dari definisinya terlebih dahulu. Untuk karsinoma sel transisional sendiri, itu memiliki nama baru sekarang, yang sekarang lebih banyak dikenal sebagai urotelial karsinoma atau karsinoma urotelial. Nah, karsinoma urotelial sendiri itu didefinisikan sebagai sel kanker yang berkembang dari sel transisional yang merupakan epitel saluran kencing meliputi pelvis renalis, ureter, vesika urinaria, dan juga 2/3 dari bagian proksimal uretra. Karena itu, untuk karsinoma sel transisional kandung kemih sendiri, itu bisa didefinisikan sebagai penyakit di mana sel-sel ganas berasal dari jaringan sel epitel kandung kemih, yakni epitel transisional yang dianggap sebagai peralihan antara epitel berlapis squamosa non-keratin dan juga epitel berlapis silindris. Selanjutnya kita bahas dari sisi epidemiologi. Untuk epidemiologinya, karsinoma sel transisional kandung kemih ini
merupakan jenis kanker yang paling sering terjadi pada vesika urinaria. Seperti yang kita tahu, untuk vesika urinaria sendiri bisa terjadi kanker itu terdapat 3 jenis kanker. Yang pertama adalah transitional cell carcinoma, yang kedua adalah squamous cell carcinoma, dan yang ketiga adalah adenokarsinoma. Selanjutnya, 90% dari kasus karsinoma urotelial terjadi pada vesika urinaria. Jadi tadi pada definisi sudah kita bahas bahwa karsinoma urotelial itu bisa terjadi di pelvis renalis, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Tetapi 90% kasusnya itu terjadi pada vesika urinaria. Selain itu, penyakit ini juga 2,5 kali lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan, lalu lebih sering juga terjadi pada orang-orang berkulit putih dibandingkan dengan orang berkulit hitam, dan banyak dijumpai pada usia 60-70 tahun atau di atas 50 tahun, yang merupakan faktor resiko yang dialami oleh pasien kita pada kasus ini. Nah, sebenarnya apa sih penyebab atau etiologi dan juga faktor resiko yang bisa menimbulkan terjadinya karsinoma sel transisional kandung kemih ini? Yang pertama adalah adanya faktor genetik. Faktor genetik yang dimaksud di sini adalah adanya mutasi. Nah, mutasi yang bisa terjadi itu bisa terjadi pada gen FGFR3, lalu juga ada gen HRAS, FB1, TP53, TSC1, dan juga delesi pada kromosom 9 yang nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi pada bagian patogenesis. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan ini ada beberapa. Yang pertama adalah kebiasaan merokok. Untuk kebiasaan merokok sendiri, 50% dari kasus karsinoma sel transisional itu terjadi pada perokok. Dan kandungan dalam asap rokok yang dapat meningkatkan resiko ini diantaranya adalah nitrosamin, 2-naftilamin, dan juga 4-aminobipenil. Selanjutnya, etiologi dari faktor lingkungan yang kedua adalah berkontak dengan zat kimia yang bersifat karsinogenik. Yang dimaksud di sini adalah bahan-bahan industri, misalnya amin aromatik, lalu juga ada cat pelarut, leather dust, tinta, produk pembakaran karet, tekstil, dan zat-zat lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang ketiga itu ada karena adanya radiasi pada daerah pelvis, misalnya pada pasien-pasien yang sebelumnya pernah menjalani pemeriksaan radiologis di bagian pinggul ataupun di area pelvis. Selanjutnya, yang faktor resiko yang terakhir adalah penggunaan lama siklofosfamid dan infeksi skistosoma hematobium ataupun infeksi kronis. Selanjutnya, dari gejala ataupun manifestasi klinis didapatkan 80-90% itu berupa hematuria atau terdapat darah pada urinnya, dan 25%-nya mengeluhkan adanya urgensi, frekuensi ekskresi urin yang meningkat, disuria, dan juga nyeri pinggul setelah kencing. Selanjutnya, pada sekitar 5% kasus terdapat penurunan berat badan, demam, nyeri tulang, serta tanda dan keluhan yang berhubungan dengan metastasis ke hati maupun ke paru-paru. Jika hal ini tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, maka bisa terjadi adanya komplikasi. Komplikasi yang mungkin saja terjadi yang pertama adalah anemia. Anemia sendiri adalah kurang darah, bisa terjadi karena hematuria yang terus-menerus. Selanjutnya bisa terjadi juga pembengkakan ureter. Lalu yang ketiga adalah hidronefrosis atau suatu kondisi yang ditandai dengan kelebihan cairan di ginjal karena penumpukan urin. Selanjutnya, yang keempat itu bisa terjadi juga adanya struktur ureta atau penyempitan uretra. Lalu selanjutnya bisa terjadi juga inkontinensia urin atau disebut juga sulit menahan buang air kecil. Lalu komplikasi yang bisa terjadi selanjutnya adalah disfungsi ereksi pada pria dan disfungsi seksual pada wanita. Selanjutnya, untuk prognosisnya itu tidak bisa disamaratakan karena tergantung pada staging dan juga keadaan sel karsinomanya tersebut. Untuk karsinoma yang telah menginfeksi jaringan perivesika dan bermetastasi ke jaringan limfe itu mempunyai prognosis yang buruk. Sedangkan angka harapan hidup 5 tahun untuk karsinoma yang invasif adalah 45-55%. Kemudian karsinoma kandung kemih kelas 1 yang soliter mempunyai angka kekambuhan 30-35%, sedangkan untuk tumor multiple memiliki angka kekambuhan 65-75%. Pada karsinoma kandung kemih yang telah dilakukan sistektomi, maka penderita dengan tumor yang berdiferensiasi baik mempunyai angka harapan hidup lebih besar, yaitu sekitar 70-80%. Sedangkan pada pasien yang memiliki sel-sel yang berdiferensiasi buruk, itu hanya sekitar 35-40%.
Selanjutnya dari gambaran makroskopik, di mana pada gambaran makroskopik ini terdapat massa tumor di dinding lateral vesika urinaria dan tumbuh eksofilik. Selanjutnya juga terdapat pola papiler dan juga dinding vesika urinaria yang hipertrofi. Selanjutnya dari gambaran mikroskopisnya, di sini terlihat bahwa terdapat massa tumor yang terdiri dari sel-sel transisional. Selanjutnya juga tampak tumor yang papiler dengan sel berlapis-lapis dan intinya itu hiperkromatik. Selanjutnya juga tidak tampak mitosis dan jaringan ikatnya ini berserbukan sel radang dan terdapat pelebaran pada pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang patogenesis dan juga patofisiologis dari karsinoma sel transisional vesika urinaria. Yang pertama dari patogenesisnya terlebih dahulu. Untuk patogenesisnya, tadi kan sudah kita bahas ya, beberapa faktor resiko yang bisa menimbulkan terjadinya karsinoma sel transisional vesika urinaria. Nah, beberapa diantaranya adalah faktor genetik, lalu juga ada faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungannya sendiri ada kebiasaan merokok, kontak dengan kimia karsinogenik, lalu juga ada riwayat radiasi pada area pelvis, dan adanya infeksi kronis. Nah, dari beberapa faktor risiko ini mungkin akan mengakibatkan terjadinya perubahan gen. Perubahan gen yang dimaksud di sini bisa mengakibatkan yang utama itu ada dua. Yang pertama adalah delesi gen supresor tumor pada kromosom 9P dan 9Q. Nah, ketika terjadi delesi gen ini, maka akan terjadilah mutasi gen FG FR3 atau mutasi dari reseptor faktor pertumbuhan fibroblast 3 atau fibroblast growth factor reseptor 3. Selanjutnya, dari mutasi ini akan mengakibatkan stem cell yang berproliferasi terus-menerus, tetapi apoptosis selnya itu menurun hingga terhenti. Karena itu, selnya itu akan berkembang terus-menerus tanpa bisa berhenti dan tanpa bisa dimatikan. Selanjutnya, dari pertumbuhan stem cell yang sangat cepat ini dan juga tidak bisa dimatikan, akan terbentuklah tumor papiler superfasial. Dari pembentukan tumor papiler superfasial, nanti tumornya ini bisa menginvasi ke kandung kemih dengan didukung oleh mutasi TP53 yang di sebelah atas sana. Jadi untuk TP53 sendiri adalah P53 tumor suppressor gen yang berfungsi sebagai supresor tumor. Nah, tapi karena terjadi mutasi pada TP53 ini, maka apoptosisnya ini semakin dihambat. Karena dari itu apoptosisnya semakin menurun hingga tidak terjadi adanya apoptosis lagi. Sehingga pembentukan tumornya itu semakin cepat dan semakin masif dan bisa hingga menginvasi kandung kemihnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian patofisiologi. Untuk patofisiologinya sendiri, tadi kan sudah terbentuk adanya karsinoma sel urotelial karena tadi sel tumornya itu sudah menginvasi hingga ke kandung kemih. Selanjutnya, karena sudah terbentuk karsinoma urotelial di kandung kemih, maka akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah kompresi antar sel yang meningkat. Adanya kompresi antar sel yang meningkat ini akan mengakibatkan terjadinya spasme sehingga menekan saraf dan timbullah rasa nyeri pada pasien sehingga pasiennya mengeluhkan sakit. Selanjutnya, hal ini juga mengakibatkan terjadinya lapisan mukosa vesika urinaria yang menipis. Karena lapisan vesika urinarianya ini menipis, maka iritabilitasnya itu akan meningkat dan juga mudah terjadi ulcerasi. Selain itu, terjadinya iritabilitas dan juga mudah terjadi ulcerasi ini akan mengakibatkan terjadinya hematuria yang ditandai adanya keluar darah pada saat pasiennya ini berkemih. Selanjutnya, adanya hematuria ini juga menjadi indikasi bahwa sudah terjadi injuri jaringan. Nah, adanya injuri jaringan ini akan mengakibatkan resiko infeksinya meningkat sehingga bisa terjadi infeksi. Ketika terjadi infeksi, maka pada pemeriksaan urinalisa itu akan didapatkan bahwa bakterinya ini positif dan juga nitritnya positif. Dan hal yang terakhir yang bisa diakibatkan karena adanya karsinoma urotelial ini adalah obstruksi saluran kemih. Karena terjadi obstruksi atau terjadi kerusakan ataupun hambatan pada saluran kemih, maka akan terjadilah gangguan aliran urin. Karena terjadi gangguan aliran urin, maka ekskresi urin pun akan terganggu sehingga pasiennya bisa mengalami disuria dan juga gejala-gejala yang dikeluhkan pasien sebelumnya pada kasus ini. Sekian presentasi dari saya. Untuk research ataupun referensinya sudah saya tulis di sini dari beberapa buku dan juga jurnal. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.